mungkin ini sebelum saatnya saya sampaikan, karena itu kan isi daripada musyawarah kan, ya, yang bisa iya, bisa tidak, itu kan harus dirundingkan gitu. Jadi saya tidak akan mau membuka isi pembicaraan karena itu confidential basis ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sementara ini, saya nggak tahu besok, sementara ini masih berkeinginan besar untuk bisa menyelesaikan persoalannya ini, ya. Jadi mudah-mudahan lah, ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan baik, doakan gitu. Bang, waktu pertemuan kemarin Bang dengan Desiree dengan Bang Horma, mereka sepakat Bang untuk berdamai Bang. Terus bagaimana dengan laporan-laporan kepolisian yang sudah dilaporkan kedua belah pihak? Makanya saya bilang, ini kan ini baru tahap permulaan sebenarnya. Saya kan masih membuat istilahnya, kalau mediasi itu kan ada round ya, berapa ronde gitu istilahnya kan. Tapi ini kita bikin secara musyawarah kan nggak begitu formal ya kan. Musyawarah ini bisa kita lakukan per telepon, bisa langsung dan sebagainya. Nah tahap sekarang saya belum mereka bertemu. Jadi masih kamar ke kamar nih ya. Jadi saya bicara sama Ibu Desiree, saya bicara dengan Hotma, gitu ya. Ini masih dirundingkan sampai nanti harapan saya tentunya sampai mereka bisa bertemu. Itu bisa finalisasi apa isi perdamaian itu. Nah, mengenai soal ada laporan-laporan, tentunya juga itu tentunya pasti ya menjadi bagian yang harus dibicarakan. Ya, nah, di samping ini harus kita lihat adalah bahwa ada dua perseteruan di sini saya lihatkan. Satu antara Ibu Desiree dengan Hotma, ya Pak Hotma ya. Satu lagi antara Pak Hotma dengan Pak Hotma. Nah, ini kan nanti tahap berikutnya lagi nih ya. Ya, ini tahap berikutnya. Jadi saya pikir kalau antara Ibu Desiree dengan Pak Hotman bisa selesai, mungkin antara Pak Hotman dengan Pak Hotman juga bisa diselesaikan. Sebagai ketua umum Berani, saya punya kewajiban moral untuk bisa menyelesaikan perseteruan antara teman sejawat saya ini. Ya, itu harus saya lakukan. Karena apa? Seperti saya katakan, ada kode etik di advokat itu. Pertama kali menyelesaikan masalah apapun, perkara pun, itu harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum menangani perkara itu. Itu harus utamanya. Jadi saya pun kalau saya melihat mereka ada berseteru, saya akan mengupayakan perdamaian dulu di antara mereka. Ya. Jadi saya sekarang belum membawa masalah yang diajukan oleh Pak Hotma melalui Pak Partahi dan Pak Warakarta ke Komisi Pengawas maupun ke Dewan Kehormatan. Saya berharap kalau boleh mereka juga bisa damai. Ya karena ini kan yang dilaporkan ini kan hanya persoalan internal pribadi mereka berdua, bukan pelanggaran yang tidak bisa didamaikan. Gitu. Jadi memang jalan terjal, persoalannya tidak mudah. Makanya selalu saya katakan saya tidak bisa menjamin apakah ini bisa selesai. Tapi saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan mereka bisa meluluhkan hatinya, melepaskan egonya, memikirkan masa depan yang lebih baik, apa kehidupan yang lebih baik maksud saya. Bahwa siapa tahu, bayangkan, saya mencoba begini ya. Masa ya 20 tahun hidup tidak ada yang manis? Masa 20 tahun hidup bersama tidak ada yang indah? Gak mungkin kan? Jadi sekarang ini kan yang buruk yang ditonjolkan. Nah, saya ingin mengembalikan ini. Tolong lupakan dulu yang buruknya, lihat yang indah-indahnya gitu. Dan siapa tahu kalau kita bisa recall yang indah-indah, mudah-mudahan mereka bisa mengenang hal-hal yang manis supaya bisa mereka duduk bersama lagi. Bang, rencana mempertemukan kedua-duanya kapan nih Bang? Tergantung kepada pembicara kita ini, ya. Jadi kalau nanti sudah ada kecocokan, ya. Ini kan negosiasinya kan masih TikTok nih kan. Yang ini minta begini, yang ini begini, yang ini begini gitu ya, TikTok. Kalau ini bisa done gitu ya, selesai, tentunya saya akan minta ya, syukur mereka mau nanti ya, mereka untuk bertemu. Karena bagaimanapun harus menandatangani suatu kesepakatan bersama kan. Pak, perkara tadi pengajuan syarat dari pengacaranya Pak Hotman soal pengundurannya Pak Hotman sempat diomongin belum Pak sama Ibu Desiree sendiri sama Pak Hotman ya? Ini kan baru saya tahu barusan ini. Ya, maksudnya udah dikomunikasikan. Nah, belum. Nanti akan kita coba komunikasikan nanti. Syaratnya ada salah satu yang
saling cabut laporan, Pak? Belum, makanya saya bilang materinya nanti kita sampaikan lah. Kamu pintar. Soal materinya saya tidak boleh ungkap dulu lah. Ya, syarat-syarat itu tadi kan hanya di media tadi ya. Tapi kita cobalah, ya, kita bersabar dulu lah, kita lihat. Ya. Pak, menyayangkan nggak ketika Bapak jadi sebagai ketua umum Pradi melihat perseteruan antara Hotma dengan Bang Hotma akhirnya, bukan antara keluarganya Hotma dengan Desire. Bagaimana? Sebagai ketua Pradi menyayangkan dengan kasus ini. Oh iya, saya sangat sedih, bukan hanya sayang ya, saya sedih juga gitu. Karena apa ya? Kan ini semua teman-teman saya sendiri kan. Pak Hotma teman saya, Pak Hotman teman saya. Nah, makanya saya katakan bahwa apakah nggak bisa diselesaikan dengan baik? Mereka juga pernah berteman, walaupun kita tahu mungkin selamanya ada sedikit sisi paham, tapi nggak ada lah persoalan yang tidak bisa diselesaikan gitu, ya kan? Cuma caranya memang saya katakan memang ini terjal ya. Saya nggak bilang sulit, terjal. Tapi kalau terjal kan memang ya harus banyak effort ya, harus banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendaki itu yang terjal itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini akan bisa sampai gitu juga. Atau berapa persen Pak perdamaian itu kan berhasil untuk Bu Desire dan Pak Hotma? Tergantung Anda juga lah persentasenya kan. Kalau ada bikin berita yang bagus, mungkin juga akan redup. Karena saya diteleponi banyak orang di seluruh Indonesia ini. Baik teman-temannya Pak Hotman, baik teman-temannya Pak Hotma, saya diteleponi semua. Pak Otto, tolong selesaikan ini. Kita malu ini kalau sampai begini. Ya, yang senior lagi ada dari Pekanbaru saya ditelepon, dari mana-mana saya ditelepon. Jadi saya jadi gimana ya, serba salah kan gitu ya. Tadinya saya nggak mau ikut campur karena ini kan urusan privat kan, urusan keluarga berdua, nggak tepat itu. Jadi ketika juga saya masuk ke urusan ini, saya betul-betul hati-hati betul. Jangan sampai saya melanggar privasi orang kan gitu. Tapi saya beruntung, Ibu Desire mau, Pak Hotma mau, jadi saya baru lega gitu. Kalau satu di antara mereka besok mengatakan saya nggak setuju, katanya ya saya berhenti, nggak mau. Tapi sampai saat ini masih. Ya sampai saat ini masih terbuka, ya masih terbuka. Jadi itu saya katakan bahwa mudah-mudahan dengan apa kita bertemu sekarang, saya sampaikan berita ini bisa membuat berita-berita itu akan menjadi redup, ya. Persituan mereka juga akan bisa mengurangi lah. Kalau tidak mungkin coba. Kalau Pak Hotma sudah Pak Hotma laporkan Hotman lapor balik lagi, kan nggak habis-habis gitu loh. Jadi saya melihat sampai sekarang Hotman tidak melapor balik. Ya siapa tahu. Itu harapan saya. Jadi saya minta tunggu dulu lah. Siapa tahu bisa kita selesaikan gitu loh. Pak Otto, Ya. akhirnya alasannya mungkin kedua belah pihak mau dicoba untuk mediasi mungkin apa sih? Ya, pada dasarnya semua orang kan ingin hidup damai kan. Gak ada orang yang ingin hidup berkelahi ya. Jadi ya ketika kita bicara bahwa ini rencana kita ada mendamaikan, tapi jangan salah paham ya, mendamaikan itu tidak berarti harus rujuk ya. Walaupun saya berupaya supaya rujuk, tapi tidak harus itu. Kalau toh harus, kalau boleh rujuk, very good. Tapi kalau bisa tidak, ya selesai dengan baik-baik. Ya. Itu utama. Makanya saya tidak ambil posisi untuk menjadi pengacara di sini, tidak menjadi pengacara siapapun, ya kan? Tapi hanya mediator aja. Tapi alasannya mereka bilang Pak Otto sendiri alasannya ingin berdamai gitu. Enggak. Ya. Kalaupun dia bilang saya nggak akan ngomong sama Kalau misalnya dari pihak yang seperti tadi Pak Otto bilang baru membaca MK minta Hotman diganti, bagaimana Pak? Pak Otto setuju nggak? Karena kan Pak Hotman sendiri juga bagian dari Pradi. Ya justru itulah saya katakan tadi, ini jalan jadi terjal kan. Semakin terjal kalau ada seperti itu kan. Tadinya itu kan saya tidak menyangka kalau itu terbuka di publik gitu ya. Tapi kita cobalah ya. Bagaimanapun saya harus hormati Hotman, saya hormati Hotma, saya hormati Desire. Nah ini posisi yang sulit nih, ya kan? Kalau boleh kan jangan ada yang dirugikan, ya. Kalau boleh jangan ada yang disakiti, ya kan? Mendamaikan begini kan nggak mudah, bagaikan mengambil seperti apa namanya itu ya,
jarum di mana katanya tuh ya? Jerami. Hah? Tumpukan jerami. Iya, gitu kan susah kan gitu. Jadi semakin syaratnya tinggi, semakin sulit untuk menyelesaikannya gitu. Tetapi saya pikir selain dialog, berdiskusi, waktu juga bisa menentukan itu. Ya, waktu. Jadi kalau waktunya akan sedikit lewat, siapa tahu emosinya turun. Mudah-mudahan seperti itu.